complicated when it hurts. Oke, langsung hari ini kita udah berada di sesi free practice. Ini tumben banget nih, Surasep di sesi free practice udah bisa untuk langsung menjadi tercepat ini. Ya ampun, kayaknya emang ada pengaruh dari pengembangan kita yang udah selesai itu di bagian engine untuk yang keduanya cuy. Jadi makanya hari ini kita udah bisa untuk makin stabil. Tapi untuk sesi kualifikasi semoga aja kita juga bisa untuk meraih posisi yang bagus, karena kita butuh poin untuk menjadi juara dunia bersama Sky Racing Team saat ini di GP, atau tepatnya di kelas Moto2, tepatnya di sesi kedua kita di MotoGP 21 karir saat ini. Akhirnya kualifikasi cerah banget cuy. Semoga aja kita bisa lah ya meraih pole, paling enggak ya minimal podium, maksudnya minimal 3 besar lah ya untuk berada terdepan, supaya nanti kita bisa mengambil tikungan pertama itu udah di posisi pertama, karena kita masih kurang banget untuk akselerasi ketika udah selepas garis start cuy. Aduh, ini kayaknya kita ada apa ya, kayak alamat kita bakal menjadi juara di Catalunya, karena emang ini kita dari kemarin tuh ngerasa klop banget tuh. Kenapa? Mungkin karena emang kemarin waktu kita di awal kali ngendarain motor ini, kita pertama kali tuh waktu nyoba itu di Catalunya cuy. Ya semoga hari ini kita bisa lah ya untuk membuktikan bahwa kita memang bisa bersaing di sini cuy. Karena ini soft dan soft menjadi pilihan kita di kualifikasi. Kalau gitu langsung aja untuk menuju track dan mencoba flying lab di sini. Oke, here we go. Fokus Gio fighting di posisi pertama di kualifikasi. Akankah Surasep bisa untuk menggeser dominasi dua KTM serta Sam Lowes yang ada di 3 besar? Oke, setup pertama 0,3 nggak masalah, karena hari ini kita udah tahu bahwa kita emang lebih kuat di sektor 23, karena emang di 1-1 kita kan nggak bisa kuat cuy. Nggak tahu kenapa, mungkin karena emang kita agak ragu untuk melibas jika yang pertama dengan sangat cepat. Tapi yang kedua semoga aja kita memiliki gap yang bagus, yaitu berwarna merah. Saat ini exit corner yang keempat, hati-hati siapa yang sliding. Dan hari ini pun kayaknya nanti di race-nya ban belakang kita bakal cepat kemakan, karena emang di sini banyak banget tikungan cepat, itu tikungan kanan cuy. Saat ini entry corner 0,2 dari Remy Raul Fernandez, yaitu R sama R antara dua KTM hampir mirip. Agak susah sih ngebandingin antara si Remy si Raul Fernandez sama si Remy Gana cuy. Saat ini exit corner menuju track lurus. Laca Isa di depan, akankah Surasep bisa tembus ke posisi pertama? Nah, kali ini ya malah stopi ya tadi. Oke, Laca Isa, dan kali ini set ketiga 0,3 dari Raul Fernandez, yang berarti kita hari ini kayaknya di final sector juga bakalan tetap aja stabil di angka dengan gap 0,3 atau mungkin lebih cepat lagi sih. Oke, kali ini tepatnya di final sector 2 tikungan terakhir, tinggal 1 tikungan lagi. Bisakah Surasep mengamankan pole atau malah justru harus puas untuk berada di luar dari pole cuy? Ini dia menuju finish line dan kita meraih posisi ke berapa kali? Dan ternyata Surasep start dari ke-6. Ya ampun, 0,4. Tapi jangan khawatir, karena biasa kalau kita udah bisa untuk start di bagian depan, kita udah bisa untuk menang, karena kita notabene itu kita lebih kuat di sesi saja ketimbang sesi kualifikasi atau sesi lifetime cuy. Saat ini langsung aja kita bus ke sesi race-nya di hari Minggu, dan dengan cuaca yang luar biasa cerah dengan suhu track ya ampun gila banget cuy. 48 suhu udara sampai 31. Wih, malah sama kayak di Indonesia ya. Ya ampun 30 derajat. Dan seperti hari ini di Catalunya atau di Barcelona lagi musim panas, makanya suhunya tinggi banget sama kayak kemarin di Mugello cuy. Dan seperti biasa kita kembali ke starting grid sembari berbincang-bincang, sembari bersiap untuk melakukan sesi race di GP Barcelona Catalunya. Dan saat ini dengan suhu yang tinggi, pastinya hard dan hard menjadi opsi paling tepat supaya ban kita nggak bakal cepat habis. Dan saat ini seperti biasa kita selalu ngebug kalau udah di sesi warming up lab, malah ketabrak dong. Ya ampun, hey ngapain itu? Ya Allah, ih. Ya, parah banget cuy. Ya astaga. Malah makin berhamburan sih. Mason. Makin kesini bukan malah baik, malah makin bobrok ya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu lehernya sih siapa tuh kok panjang banget ya di tengah cuy. Oke, siapa tuh Crash Moto2 GP Catalunya 2021. Oke, semangat.
Riders are getting focused because they know that they'll have to give 100% from the very beginning. Oke semua, ini dia hasil kelas Moto2 untuk Catalunya Grand Prix Round 8 and on the way. Tadi posisi dan nampaknya Surasep malah tergeser karena kita nggak kuat ketika lagi di gear 1 dan gear 2. Tapi kita nggak boleh pesimis, masih ada first corner. Kita heartbreaking from Surasep, kembali Joe Robert berduel dengan Sky Racing hingga akhirnya kita berhasil. My god, malah kita tadi agak nyangkut cuy. Tapi kita untungnya nggak, wah bener aja di belakang. Untungnya kita nggak sampai ikut mereka crash. Dan saat ini Sam Lawas ternyata tergeser di posisi kelima, yang berarti hari ini kita bisa untuk menaklukkan Sam Lawas. Dan akhirnya di tikungan keempat kita mengejar Sam Lawas, berduel kembali. Dan akhirnya kita bisa menggeser Sam Lawas saat ini mendekati dan kita melebar. Sayang sekali, semoga aja di sektor kedua akhir kita nggak sampai di overtaking sama Sam Lawas yang masih di belakang dengan gap 0,2 dari Asep Surasep. Oke, tikungan ke-8 fokus mengejar Fabio Cantinio. Kembali kita ke braking. Dan saatnya mendekati Fabio di entry corner Lacaisa atau tikungan ke-10 yang ada di depan sudah dirombak. Yang mana hari ini layout itu layoutnya mirip sama layout lama, cuman posisinya agak lebih ditekuk lagi ke dalam supaya masih ada area run off, supaya kalau ada yang crash seperti misalnya pembalap yang crash supaya nggak langsung ngehantem papan pembatas cuy atau dinding pembatas. Dan saat ini di final sektor 2 tikungan terakhir, Raul Fernandez, Remy Gardner, Marco Bezzecchi masih mengisi posisi 3 besar. Dan akankah nampaknya Sam Lawas mengejar Sam Lawas di belakang. Kembali kita tinggalkan di track lurus saat ini mengejar Fabio. Bisakah Surasep mendekati Fabio? Kita overtaking dari segini kembali. Fabio masih mendefense dari situ terdalam hingga akhirnya kita masih berjuang lagi, mendekati Fabio di Gian Antonio. High speed corner, turn number 3. Kita akhirnya bisa. Gila tadi kita bisa kenceng banget di tikungan cuy. Ya ampun, luar biasa. Surasep udah mulai ada peningkatan dengan update mesin yang udah makin bertahap. Untuk saat ini kita masih berada, ya malah ngelebar ya. Sayang banget cuy, kita malah kena waktu sama ini untuk mengejar si Marco Bezzecchi. Jadi kita hari ini udah ngembangin engine meskipun gak full amat. Ya ampun, ngapa sih malah ngelebar lagi. Jadi kita udah ngembangin engine itu udah di bagian engine kedua dan masih ada sekitar 60% pengembangan lagi supaya engine kita makin full cuy, makin sempurna. Ini aja kita udah pengembangan di angka 40% untuk engine, tapi kita udah bisa untuk tampil menjanjikan meski kondisi ban kita belakang itu luar biasa tinggi banget dan sepertinya bakal cepet habis nanti sebelum lap ke-5. Jadi pokoknya di Catalonia sebenarnya lebih cenderung emang di high speed corner, makanya kita hari ini harus merelakan kondisi ban kita yang belakang itu bakalan cepet habis ketimbang ban depan, yang mana di sini ban depan juga kayaknya cuman butuh 2 tikungan atau 2 kali braking point untuk mengerem dengan sangat keras yang mengakibatkan juga ban kita memiliki tumpuan yang keras. Tapi hari ini lebih nyiksa untuk bagian ban belakang kita. Lap ketiga Catalunya Grand Prix. Akankah Surasep berganti 3 rival depan untuk posisi pertama? Dan saat ini Marco Bezzecchi berhasil berada di urutan kedua untuk menggeser Raul Fernandez, sementara Remy Gardner masih berada di posisi pertama. Jadi hari ini kalau misalkan nanti kita udah bisa ngedeketin si rival 3 rival di depan itu si Raul Fernandez, Remy Gardner hingga Bezzecchi, kayaknya nanti bakalan seru soalnya duo Sky Racing bakalan melawan dan duel sama duo KTM Ajo. Lihat tuh, namanya si Bezzecchi tembus ke posisi pertama, luar biasa. Akhirnya Sky Racing mulai berjaya dan kita nggak boleh hanya menjadi penonton, kita harus bisa untuk masuk ke dalam duel mereka bertiga cuy, dan menjadi duel 4 pembalap dan menjadi duel antara tim Sky Racing melawan Red Bull KTM Ajo. Menuju sektor ketiga, hari ini kita makin bersemangat karena udah ngeliat Marco Bezzecchi di posisi pertama. Makin hari ini makin bersemangat banget tuh bisa lebih on fire
lebih bisa dekati, lebih cepat mengejar si duo KTM Ajo demi duel yang paling akhir di GP Catalunya. Entry corner, kita heartbreaking from Surasep dengan kondisi ban belakang yang semakin panas cuy. Tapi kita kalau udah di entry corner, biasa kita udah agak mendingan sih. Tapi kayaknya sih di entry corner ini lagi-lagi langsung panas cuy. Emang sih ini Catalunya lagi musim panas. Sebotenya kali ini duo KTM masih belum bisa untuk ngalahin Marco Bezzecchi. Luar biasa, Marco Bezzecchi menjadi fast lap di lap kedua tadi. Dan saat ini akankah Surasep bisa untuk deketin 3 depan di track saat ini dan mencoba dengan power angka 3. Masih mengejar, kembali mengejar, berjuang mengejar. Marco Bezzecchi dikalahkan oleh duo KTM di track lurus dan sepertinya kita harus bisa ngebantu Marco Bezzecchi di sini. Kembali, ya ampun, kita malah mental tadi belakang gara-gara nginjakin curb cuy. Oke, kita semoga aja nggak sampai kena penalti cuy. Ya masih kena cuy, tapi nggak apa, masih ada satu peringatan cuy. Nah, saat ini Remy Gardner, nge-sliding, gokil. Belakang kita makin nge-sliding, makin abis lah pokoknya cuy. Ya ampun, kembali raba dengan duo KTM serta satu Sky Racing. Akankah Surasep ikut bergabung duel dengan 3 pembalap yang masih menjadi lead the way saat ini? Lagi-lagi kita sering banget nge-sliding loh cuy. Ini kayaknya karena efek dari ban kita yang sangat panas sekali, sangat tinggi sekali suhu ban cuy. Oke, kita nggak boleh pesimis. Pokoknya kita harus bisa untuk ngedeketin 3 di depan supaya kita bisa duel dan ikut gabung melawan duo KTM Ajo. Akselerasi track lurus menuju Laca Isa kembali. Saat di lap keempat, lap keempat akhir, perjuangan Indonesia demi posisi pertama setelah Sam Lowas gagal untuk berada di 3 besar. Pokoknya kalau kita udah berada di posisi bagian depan sesi kualifikasi, kita pasti bakal fix bakalan menang cuy. Karena emang kita hari ini lebih ngerasa klop banget sama layout dari Catalunya yang baru. Oke, kali ini final sektor, 3 lap tersisa menuju lap kelima. Hasil banyak di lap tersisa, hari ini kita bakal lebih dengan power angka 3, lebih nge-push lagi meskipun kita masih sangat beresiko di ban belakang. Fokus, Bugatti, Remy Gardner dari si kanan, kita heartbreaking lagi, semoga nggak sampai mental. Dan akhirnya semakin rapat dan semakin mulus memberkati 3 di depan. Dan akhirnya Surasep bisa untuk mengejar Remy Gardner di sini. 2 lap terakhir, high speed corner, Remy Gardner menjadi target kita yang bakal kita overtaking terlebih dahulu. Meskipun hari ini Remy Gardner masih bertahan. Saat ini kita overtaking Remy Gardner, masih belum bisa melebar Surasep. Tenang aja, masih ada tikungan di depan. Kembali mengejar berdua, cukup sliding. Duo KTM melawan duo Sky Racing. Akhirnya kita bergabung dengan perduelan battle di posisi pertama antara duo KTM melawan Sky Racing. Kita heartbreaking, kita overtaking Remy Gardner, dan akhirnya Marco Bezzecchi terganti saat ini di posisi kedua. 2 lap tersisa dan di lap kelima, sektor ketiga menuju final sektor. Remy Gardner masih di belakang, masih berjuang mendekati Surasep, dan Raul Fernandez menjadi leader saat ini. Oke, tim ke-10 semakin rapat, makin bisa mendekati Marco Bezzecchi saat ini di final sektor. Biasanya kita tak kenal lelah untuk demi posisi pertama di GP Catalunya. 2 tikungan terakhir di depan, sementara kondisi ban kita, ban depan sebelah kanan luar biasa, sangat-sangat tipis, lebih tebal sebelah kiri dan sebelah kanan kita cuy. Oke, final corner, saatnya mencoba slip trim dari belakang Marco Bezzecchi menuju lap ke-6 atau final lap Moto2 Catalunya. Barcelona Grand Prix masih dekati, mencoba mengejar, dekati Marco Bezzecchi di entry corner, first corner. Kita heartbreaking from Surasep di lap ke-6 dan semakin rapat, dan akhirnya kita udah mulai mengerti celahnya. Dan kali ini kembali mengejar di high speed corner, tikungan ketiga masih berdekat, dan saat ini semakin rapat gap antara 3 pembalap saat ini, yaitu Marco Bezzecchi serta Raul Fernandez serta si Surasep. Kita bakal breaking sini, kita bakal breaking demi tembus ke, dan akhirnya berhasil. Kita bisa menggeser Marco Bezzecchi, kembali berduel, dan akhirnya Surasep lolos dekati Raul Fernandez. Kembali fokus di posisi pertama saat ini, side by side
tikungan ke-5 dan menuju tikungan ke-6, 7, 8. Kita masih berduel, bersandingan, dan kita menggeser Raul Fernandez di posisi pertama di sini. Sektor ketiga, Catalunya Grand Prix, Surasep leads the way. Oke, Lancai di depan masih bertahan di serangan Raul Fernandez. Akankah ada perubahan posisi di sini antara kita dan juga duo KTM Ajo? Kita heartbreaking from Surasep dan kembali Raul Fernandez. OPP kita hati-hati, kembali Raul Fernandez ini, dan akhirnya Surasep berhasil tembus menggeser Raul Fernandez di posisi pertama di final sektor. 2 tikungan tersisa, kita harus mendefense dari sini terdalam akan serangan. Joe Robert mendadak di posisi kedua. Apa yang terjadi? Marco Bezzecchi di posisi kelima dan dua KTM Ajo terlempar di 3 besar. Hari ini saja bertahan serangan Joe Robert dan menuju ke finish. Kita berhasil bertahan dan mengamankan posisi pertama di Barcelona Grand Prix 2021 seri ke-8. Akhirnya Surasep berhasil menaklukkan Catalunya, mengalahkan semua rival yang ada di sini. Luar biasa. Asep makin mantap jiwa. Robert dan Gardner berhasil podium bersama Surasep, dan sementara itu Raul Fernandez serta si Marco Bezzecchi sayangnya mereka berdua malah nggak bisa untuk podium karena ada kedatangan dari Joe Robert serta Surasep cuy. Saya sama Lawas di posisi 7, sementara Agus Fernandez posisi 8, dan akhirnya kali ini kita bisa ngebuktiin bahwa kita udah bisa bersaing dengan pengembangan mesin yang udah berjalan setengah untuk bagian engine. Jadi masih ada next race lagi, masih banyak lagi yang bisa kita gunakan agar kita untuk menyelesaikan pengembangan sekaligus mengisi poin kita supaya bisa untuk menggeser Samlaus yang masih ada di puncak. Dan saat ini di klasemen Surasep berhasil mengamankan kembali runner up dengan jarak 12 poin dari Samlaus, yang berarti kita semakin rapat, semakin ada peluang bagi Surasep untuk menggeser Samlawas di sisa balapan yang akan datang cuy. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan sampai ketemu di next video. Oke, bye, ciao.